Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Waalaikumsalam Ibu Fitri Adnan. Sebelum kita lanjutkan, kita bersolawat terlebih dahulu agar supaya pertemuan di live Facebook ini Allah berkahi. Saya doakan yang rumah tangganya sedang dalam masalah, mudah-mudahan rumah tangganya diharmoniskan kembali, dan yang sedang kesulitan ekonomi, rezeki, Allah berkahi rezekinya, dan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berikan ujian-ujian dalam jiwanya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, ketenangan, ketentraman. Waalaikumsalam Pak Surya, Pak Haji Birawan, barakallah, Bu Nurway, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang ikut sholawat, yang men-sharekan sholawat ini, semoga senantiasa ibadahnya, ikhtiarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang dagang, sedang ikhtiar, sedang bisnis, Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan. Banyak berkah melimpah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli
ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam Ibu Fung Laura dari Cilegon. Bu Vina dari Karawang. Waalaikumsalam. Bu Indra, kenapa selalu emosi menggebu-gebu kalau sedang marah? Mohon izin doanya. Terima kasih. Rasulullah la takdob, la takdob, la takdob. Jangan sering-sering marah. Marah sekali-kali boleh, waktunya marah-marah, ada waktunya marah itu. Tapi kalau misalkan kita menjadi seorang pemarah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi Allah Subhanahu wa taala mengeraskan hati kita. Yang kedua, ketika kita menjadi marah-marah terus, maka tidak ada satu malaikat pun yang dekat dengan kita. Yang ketiga, kalau kita menjadi seorang yang pemarah-marah terus, maka akan dihinggapi. Jiwa kita akan dikendalikan oleh setan. Maka ketika kita marah, semakin kita marah, semakin kita nggak ingat, semakin lupa diri, semakin hilang akal kita. Maka ketika kita marah, dikuasai jiwa kita oleh setan. Maka pada saat jiwa kita dikuasai oleh setan, maka kita mukul. Dan membuat akal kita semakin tidak sempurna menjadi seorang manusia. Pada saat kita marah yang berlebihan, pemarah. Ya sahabatku, bukan nggak boleh marah, boleh marah. Tapi ketika marahnya berlebihan dan sering, itu dari segi jiwa. Belum lagi dari segi kesehatan. Ketika kita marah, emosi, maka detak jantung menjadi kencang. Terjadilah gangguan irama jantung, terjadilah gangguan pada saat di pembuluh darah semakin mengecil, menyempit ke arah jantung, ke arah otak, sehingga jangan heran ketika orang yang sedang marah itu tidak jarang langsung stroke, langsung jantungnya gagal jantung, berhenti jantungnya, nyeri dada tiba-tiba yang kiri. Kenapa? Karena marahnya berlebihan, mengecil pembuluh darahnya, oksigen kurang otot jantung, maka terjadilah apa yang disebut dengan hipoksia jaringan di dalam jantung tersebut. Maka orang yang stroke dan jantung itu seringkali terjadi kambuhnya pada saat marah. Maka marah itu tidak ada sedikit pun manfaatnya kecuali marah yang disyariatkan oleh Islam. Marah ketika Allah marah, kita harus marah. Allah marah kepada sesuatu, kita juga marah. Rasul marah kepada sesuatu, kita juga marah. Tetapi gak boleh marahnya kepada manusianya. Kita marah kepada kelakuannya yang buruk itu. Ya insya Allah. Bu Mila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina, ya. Mbak Laila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema pada kesempatan malam hari ini, malam Rabu, temanya adalah hati-hati. Apa sih yang harus hati-hati? Hati kita harus hati-hati dengan satu kata yang sangat dahsyat, yang sifat kata ini adalah yang
kalimat atau kata ini satu kata, tetapi yang membuat kita akan tidak pernah akan menjadi orang yang sukses berkah. Waalaikumsalam Ibu Eliana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sukses banyak, tapi yang sukses berkah tidak banyak. Yang sehat banyak, tetapi yang dikasih sehat walafiat tidak banyak. Yang diberi kekuasaan banyak, tapi yang diberi kekuasaan berkah tidak banyak. Yang diberi jodoh banyak, tapi yang diberi jodoh yang berkah sedikit. Masya Allah, benar banyak. Alhamdulillah semenjak saya dapat tuntunan tentang penyakit, saya sudah mulai membaik berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui saya. Insya Allah mengangkat semua penyakit hambanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah Ibu Nurbaya. Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang memberikan ujian sakit, karena Allah pula yang memiliki diri kita, Allah pula yang mengurus diri kita pagi, siang, sore, malam. Tidak ada sedikit pun waktu yang tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Pak Indra, astagfirullahaladzim. Terima kasih atas sarannya. Semoga saya menjadi lebih sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Memang sabar itu mudah diucapkan, tetapi latihannya seumur hidup. Sabar itu harus semakin orang mengenal Allah, semakin tahu tentang tauhid, semakin Allah itu, dan makin kita yakin bahwa innallaha ma'as-sabirin, Allah sesungguhnya bersama orang-orang yang sabar, maka kita akan semakin bisa sabar. Semakin kita yakin mengenal Allah bahwa Allah memberikan ujian sesuai dengan kadar kita, maka kita akan semakin bisa sabar. Semakin kita yakin bahwa tidak ada satupun kejadian yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka semakin kita bisa bersabar. Yang keempat, kita akan semakin bisa bersabar kalau kita tahu bahwa di dunia ini dari pagi, siang, sore, malam, bertahun-tahun sampai sekian puluh tahun hingga saat ini, kalau dipikir-pikir itu, kalau kita nggak sabar, bikin stres Pak Bu. Berangkat ke kantor, macet, bisnis gagal, ketemu orang nipu, bayangkan, ketemu istri manyun, ketemu suami marah, ketemu anak main handphone terus, gimana coba? Kalau kita nggak belajar sabar, itu hari demi hari kita akan menambah penyakit ternyata. Sungguh sangat betul apa yang dikatakan. Ya betul. Bu Tatik terima kasih sudah hadir. Jadi kita harus betul-betul mengenal Allah setiap saat, mencari ilmunya tentang siapa Allah itu. Bagaimana cinta dan kasih sayangnya. Semakin yakin bahwa di dunia ini tempatnya diuji, tempatnya dizolimi, tempatnya dicaci, tempatnya dimaki, tempatnya dihina, tempatnya difitnah, tempatnya penyakit, tempatnya bencana, tempatnya. Nah, kalau kita semakin yakin dengan hal itu, maka kita akan semakin sadar dan sabar. Tapi kalau pribadi kita berkeyakinan bahwa dunia ini kapan tenangnya ya, nggak ada. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tenang itu bisa terjadi pada saat sehat ataupun sakit bagi orang yang ingat, kenal kepada Allah. Tenang itu ada pada saat kita punya uang dan tidak punya uang, ketika hati kita tetap kepada Allah. Taat itu tenang itu pada saat dicaci bisa tenang, pada saat dipuji bisa tenang, kalau kita hati kita terus menyangkut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bikin tenang bukan banyaknya uang. Banyak begitu yang punya uang banyak tapi nggak tenang, semakin ripuh. Kita menyangka kalau kita udah punya jodoh pasti tenang. Banyak orang yang udah berkeluarga malah jadi ribut. Kalau udah punya anak pasti tenang. Banyak orang yang punya anak malah jadi sengsara.
Kalau udah punya perusahaan pasti tenang. Banyak yang udah perusahaan malah masuk ke penjara. Aduh, nanti kalau udah punya motor, punya mobil, punya rumah pasti tenang. Enggak, banyak yang punya motor, mobil, rumah malah tidak merasakan ketenangannya. Kenapa? Jauh hatinya dari Allah, tidak mau bertemu dengan orang-orang yang sedang memperbaiki diri, tidak mau dikumpul di majelis zikir, di majelis sholawat, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Maka yang ingin saya sampaikan, kalimat atau kata yang berbahaya dan hati-hati dalam hidup kita adalah kata-kata kegengsian. Kegengsian alias kesombongan. Gengsi itu sombong sebetulnya. Bahasa modernnya gengsi. Padahal mas sombong itu. Cirinya apa gengsi alias sombong itu? Cirinya dalam hati kita tidak menerima kebenaran. Masa istri saya ngasih tahu ke saya? Gengsi dong. Sombong namanya itu. Masa saya harus menghargai istri? Harusnya istri menghargai saya dong. Sombong itu. Gengsi. Nggak mau menghargai istri. Masa saya orang kota harus menghargai orang kampung? Gengsi, sombong itu. Padahal kita juga dari kampung. Masya Allah. Gengsi dong, saya lulusan sarjana. Masa saya bertanya kepada orang yang lulusan SMP, SMA? Gengsi, sombong itu. Masa saya yang udah punya kendaraan, udah punya rumah, berteman dengan orang yang tidak punya rumah? Gengsi, sombong itu. Maka hati-hati dengan kalimat ini. Sifat sombong ini, sifat gengsi ini, perasaan gengsi ini, kalau tersimpan dalam hati kita, tidak segera diperbaiki, ini satu yang akan membuat hidup kita tidak akan pernah berubah. Yang kedua, rizki itu sempit dan sulit. Ketiga, itu orang tidak ada yang suka kepada kita. Gimana kalau kita tidak disukai oleh manusia? Padahal kita bekerja dengan manusia. Kalau kita bisnis juga bersama manusia. Kita jadi dokter, pasiennya juga manusia. Kita jadi pedagang, pelanggannya juga manusia. Kalau kita nggak disukai oleh manusia gimana? Karena kita suka sombong, gengsi, semakin songong. Bayangkan. Kata guru saya, kata guru kita semuanya, almarhum Kiai Haji Zainul MZ menyampaikan. Lucu ini. Kata beliau apa? Ada orang yang sombong karena ilmunya. Mentang-mentang ilmunya banyak, sombong. Orang lain bodoh, saya pintar. Ada yang sombong karena hartanya, kekayaannya. Mentang-mentang punya kekayaan, yang lain diejek, diremehkan. Ada yang sombong karena kepintarannya. Ada yang sombong karena jabatannya. Ada yang sombong karena kekuasaannya, karena gelarnya. Kata beliau, apa yang sampaikan? Kalau orang kaya sombong mendingan, kata beliau. Kaya, ganteng, atau cantik, banyak uang, punya rezeki banyak, badannya sehat, sombong, masih mendingan, kata kasarnya. Walaupun jelek juga, tapi kata beliau masih mendingan. Lah ini, kaya enggak, ganteng enggak, cantik tidak, punya kekuasaan tidak, punya gelar tidak, bisnis pun bangkrut, karir pun jelek, sombong. Kata beliau gitu. Kalau orang kaya sombong, iya ada yang disombongin. Nah orang miskin, sombong apa yang disombongin? Kata Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Luar biasa, tapi kita suka bertemu dengan orang-orang seperti itu. Dan yang paling sombong nomor kedua,
Anak-anak yang tadinya belum kaya, sekarang kaya. Lupa ke orang tuanya. Lebih takut sama bosnya dibandingkan orang tuanya. Lebih takut sama istrinya dibandingkan ke orang tuanya. Lebih takut kepada suaminya dibandingkan ke orang tuanya. Dan banyak sekali yang seperti ini. Lihat diri kita, apakah di dalam hati kita ada seperti itu. Tanda kesombongan yang ketiga adalah apa? Menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Seperti iblis menganggap lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Menganggap lebih senior daripada Adam alaihissalam. Menganggap lebih bagus bahan bakunya daripada Adam alaihissalam. Tidak mau dia bersujud kepada Adam, padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin diri kita, mungkin saudara kita, mungkin pasangan hidup kita, mungkin teman kita, ada orang-orang yang gengsi, kemudian tidak menganggap dirinya lebih baik, lebih duluan, lebih senior, lebih tua. Bahkan ngapain kamu masih muda, nggak usah nasihatin saya. Ada yang gitu nggak kira-kira? Ngapain kamu ngasih tahu ke saya? Saya udah lebih tahu. Pinter mana kamu sama saya? Ya Rabbana. Padahal walaupun anak kita 5 tahun, kalaupun kata-katanya benar, kalau kata-katanya benar tentang kebaikan, wajib kita dengarkan. Bilang terima kasih ke anak kita. Misalkan, Pak, Ma, sholat nih, udah subuh, udah siang. Jangan marah ke anak. Terima kasih, nak. Ya, Bapak akan sholat. Ma, nggak boleh marah-marah seperti itu. Misalkan anak kita yang 6 tahun seperti itu. Apa yang kata kita? Oh iya, nak. Makasih, nak. Udah diingatkan. Tuh. Kenapa kita harus menghindarkan rasa sombong? Karena satu-satunya sifat yang membuat penduduk surga dipecat dari surganya, bahkan dilaknat hingga hari kiamat, dan tidak ada peluang masuk surga, walaupun dia tadinya ahli sujud, tadinya taatnya luar biasa. Iblis itu tadinya ahli sujud, Bapak Ibu, sahabatku. Iblis itu tadinya sangat ilmuwan, sangat ilmunya tinggi, ahli zikir. Wah, pokoknya ibadahnya luar biasa iblis itu sebelum dilaknat Allah. Kenapa dilaknat? Karena dia diperintahkan oleh Allah untuk menghormati Adam, tidak mau dia. Apa? Adam dibuat dari tanah, aku dari api. Unsur api lebih baik daripada unsur tanah, kata si iblis. Aku lebih duluan diciptakan, engkau baru kemarin sore, maka aku masa mau menghormati engkau. Ogah, kata si iblis dengan sombongnya. Kata Allah, ini kan perintahku, kata Allah. Kenapa engkau tidak mau? Ogah ya Allah. Baik, kalau gitu engkau aku laknat sampai hari kiamat. Dan dari situlah iblis dan anak cucunya, cicitnya, itu menggoda, mengganggu anak cucu Nabi Adam, termasuk kita. Dengan apa? Bagaimana supaya kita nggak dekat dengan Allah? Itu satu. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menyembah Allah? Yang ketiga, gimana kita supaya nggak zikir kepada Allah? Gimana supaya kita berantem terus dengan sesama? Gimana supaya hidup kita sia-sia? Sehingga apa? Dan yang merasa udah sholat, merasa udah baca Al-Quran, udah haji, umroh, jangan merasa tenang. Saya kan udah haji, saya udah umroh, saya udah sholat, saya udah baca Quran, saya udah hafal Quran 30 juz. Justru itu dia kesombongan, dari situ akan muncul yang dihembuskan oleh iblis tersebut. Akan dikatakan, mana ada di sini yang bagus sholatnya kecuali kamu, yang lain mah sholatnya jelek. Iya juga ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dihembuskan ke dalam hati kita juga. Mana ada yang hafal Al-Quran di sini, cuman engkau doang. Iya juga ya.
Yang lain mana yang hafal? Wah, di sini yang haji cuman kamu doang. Yang lain mana haji nggak ada. Wah, kena kita. Iya juga ya. Ketika kita mengatakan iya juga di dalam hati kita, disitulah iblis menang, sahabat. Tuh yang lain kan gak pada sholat, yang lain kan pada maksiat. Kamu doang yang soleh di sini, merasa soleh. Orang soleh baik, merasa soleh nggak baik. Orang benar bagus, merasa benar sendiri tidak bagus. Masya Allah. Bu Tami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung, Bu Tati Armina. Ibu Yuyun, waalaikumsalam. Cibitung hadir. Bu Irma Nuraini, Bu Wati Harun. Kemudian Ibu Yelida, Ibu Resis, assalamualaikum, bisa menyimak dari Bojonegoro, masya Allah. Bu Ina Yuliana, Bu Jenny Shui, Pak Sandi, Bu Tati, alhamdulillah setelah mengikuti YouTube Pak. Bisa ngasih semangat kakakku yang sedang sakit, masya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya buat sesamanya. Seburuk-buruk manusia yang senantiasa mencari manfaat dari orang lain. Evan Asih, saya baru saja melahirkan anak tapi meninggal. Sampai sekarang saya kadang belum bisa ikhlas. Bu Evan, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Orang tua manapun pasti akan merasa kehilangan ketika anak yang dititipkan oleh Allah diambil duluan oleh pemiliknya, oleh Allah. Dan bukan ikhlas, tapi ridho. Kalau ikhlas itu perbuatan kita, ibadah kita harus ikhlas karena Allah. Tapi kalau dengan takdir Allah, kejadian-kejadian yang menimpa diri kita, namanya ridho. Ridho itu rela bahwa itu adalah pekerjaan Allah. Ada yang nitip motor kepada kita 5 hari 5 malam. Kemudian kita bersihkan motor itu, kita tengok-tengok motor itu, kita cuci motor itu, kita pakai motor itu, dan 5 hari kemudian yang punyanya ngambil. Mau marah nggak kita? Ridho nggak kita? Yang punyanya ngambil. Padahal udah dicuci sama kita, udah dibersihin sama kita, udah diisi bensin sama kita. Tapi yang punyanya ngambil. Ridho nggak? Memang sih agak kecewa, tapi harus ridho, harus rela karena yang menitipkannya, pemiliknya mau ngambil. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rasa ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pak Indra izin bertanya, apa yang saya perlu rukyah agar saya bisa lebih tenang lagi dalam mengendalikan emosi diri saya? Saya sarankan untuk baca Al-Quran setiap habis sholat 3-5 ayat. Itu sebaik-baiknya rukyah. Yang kedua, pegang dada kiri, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, khususun untuk diri saya, nama Asep Ruswandi bin siapa? Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah. Itu yang paling bagus. Sering-sering komunikasi bersama Allah. Mau makan, komunikasi dulu ke Allah. Itu akan membuat kita lebih tenang, ya, lebih memahami bahwa siapa diri ini bukan siapa-siapa. Kita ini dari awalnya setetes air mani, kemudian kemana-mana bawa kotoran di perut kita, dan ujungnya kita akan menjadi bangkai yang akan menjadi makanan cacing tanah. Maka di mana kesombongan kita, mau marah-marah juga nggak jadi kalau kita ingat bakal jadi bangkai, Bapak Ibu. Insyaallah. Pak Hermanto, waalaikumsalam dari Kalimantan Barat. Bu Riris, Bu Rengil, Bu Milva, waalaikumsalam dari Batang.
Ada Ibu Utami. Waalaikumsalam. Mari kita sama-sama yang sedang kesulitan, yang sedang ketidaktenangan, kegelisahan, pegang dengan tangan kanan, pegang dada kirinya. Sambil bacakan, ya Allah, ini tubuh milikmu, jiwaku milikmu, panca indera ini milikmu, dan engkau yang menghidupkanku. Ikutin, engkau yang menghidupkanku, engkau yang mengurusku, engkau yang memberikan makan dan minum padaku, engkau yang menggerakkanku, engkau yang mendetakkan jantungku, memberikan nafas, oksigen, yang kalau beli sebulan 100 hari itu 30 juta ya Allah. Oksigen itu. Ini engkau berikan dengan gratis kepada hamba. Jadikan hamba termasuk orang yang senantiasa ridho dengan takdir-takdirmu walaupun pahit. Jadikan hamba sebagai orang yang ridho dan sabar dengan ujian-ujian yang kau berikan. Dan jadikan diriku menjadi hambamu yang semakin dekat cinta kepadamu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Senyum, bilang terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas hidup ini. Hidup ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Hidup ini karunia yang besar dari Allah. Walaupun diberikan segalanya di dunia ini, tapi kalau umur kita langsung diambil sama Allah, buat apa sahabatku? Maka alhamdulillah kita masih diberikan hidup oleh Allah. Tinggal kita perbaiki dosa-dosa kita yang lalu, kita bertobat. Kemaksiatan yang lalu kita perbaiki malam hari ini. Yang kurang-kurangnya dalam beribadah, yuk kita perbaiki. Cari ilmu mengenal Allah. Kenali Allah sekenal-kenalnya. Tanya kepada orang yang lebih pintar dari kita ilmu agamanya, dan kita tanya. Jangan malu bertanya. Jangan biarkan ilmu kita segitu-gitu aja. Kenapa? Karena masalah semakin bertambah. Masalah persoalan hidup semakin bertambah. Kalau ilmu kita segitu-gitunya, maka akan kalah terus kita. Maka tidak akan bisa mengerjakan persoalan hidup ini dengan benar, maka akan sering stres. Kenapa stres? Kenapa depresi? Ada 40 siswa, ceritanya ada 40 siswa ujian matematika. Ada satu orang dari 40 itu, satu orang yang stres. Saking gak bisa mengerjakan soal jawab itu. Gak bisa ngikutin ujian itu. 39 orang bisa, nggak stres, nggak mumet, nggak ruwet. Tapi satu orang itu stres gara-gara nggak bisa mengerjakan ujian. Saya tanya kepada sahabat-sahabat, kira-kira yang salah soalnya atau orangnya? Yang membuat stres itu soalnya atau orangnya? 39 orang nggak stres, bisa mengerjakan soal itu. Tapi satu orang ini nomor 1 nggak bisa, nomor 2 stres, nomor 3 nggak bisa. Jadi dalam hidup pun gitu. Bukan masalah hidupnya yang bikin stres, tapi kitanya kurang ilmu. Maka kita cari ilmu dunia sebanyak-banyaknya, cari ilmu agama, cari ilmu kehidupan akhirat. Cari ilmu tentang mengenal Allah. Cari ilmu tentang ketauhidan.
dengan mencari ilmu. Di mana ada ilmu itu? Di YouTube banyak. Di majelis-majelis taklim.